kita belajar dalam proses itu dan saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan yang lebih penting gagasan. Kegembiraan buat kami bahwa apa-apa yang kami pikirkan, apa-apa yang kami sampaikan pada waktu Pilgub kemarin itu ternyata menggema sampai sekarang, mungkin dalam wujud, dalam nama yang berbeda-beda. Jadi sungguh sosok Pak Jokowi di Jakarta menunjukkan bahwa Pak Jokowi sosok yang mau belajar, sosok yang tidak lagi berwacana, langsung melaksanakan gagasan-gagasan yang kita semua pandang baik. Bukan hanya gagasan Pak Jokowi, tapi dia mau untuk mengelaborasi lebih jauh dan menerapkannya dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh misalnya untuk memajukan Jakarta, kami yakin dengan cara yang paling efektif adalah dengan memajukan daerah lain lebih maju dari Jakarta. Dan itu dilaksanakan. Dia merangkul daerah-daerah untuk sama-sama maju, karena tidak mungkin seperti itu. Nah kemudian sejak awal saya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah sejak awal, jadi untuk menyelesaikan masalah Jakarta akan lebih baik kalau Pak Jokowinya jadi presiden. Dan bukan hanya Jakarta saja yang diangkat, tapi juga daerah-daerah lain. Dia tahu simpul syarat yang menyebabkan daerah-daerah itu tidak seimbang. Kemudian kedua, dari dimensi politik, saya merasa calon yang satunya lagi ancaman buat diri saya pribadi dan buat bangsa ini kalau menurut saya. Karena saya katakan bagaimana kita mengusung atau membiarkan ada tokoh gitu ya yang memberikan contoh yang tidak baik buat kehidupan demokrasi dan berbangsa dan bernegara. Bahkan di Jalan Sultan Agung, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang menurut kami adalah yang ingin mengadu domba. Kami tidak akan terpancing, dan kita juga masyarakat ataupun relawan yang saat ini mendukung Joko Widodo tidak akan terpancing untuk melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti itu. Justru kita melihat ada sesuatu yang nantinya menciptakan suatu tindakan atau perbuatan yang menurut saya tuh menuju ke anti demokrasi sendiri dengan menggalakkan segala cara melalui pengerusakan, pembakaran ataupun apa-apa. Ini baru pertama mungkin dalam mau menuju ke Pilpres ini. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini juga saya mau katakan pada semua teman-teman, ya kan, tidak ada satupun tindakan kekerasan yang bisa ditolerir. Itu harus kita lawan. Benar ya? Dan ini dibuatnya satu pagi ya? Baru dong berarti Mas ya? Oke, itu caranya yang asik. Nah, Pak Todung sekarang. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya juga tidak ingin panjang-panjang. Pada awalnya saya termasuk yang mendapat bahwa Jokowi sebaiknya menyelesaikan tugasnya sebagai DKI. Karena sebab memang persoalan DKI dari kemacetan, banjir yang tidak pernah selesai, kampungan kumuh yang tidak pernah dibenahi dengan serius dan segala macam persoalan kemiskinan, itu membutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul bisa memahami suara hati dan denyut jantung masyarakat miskin yang mayoritas berada di Jakarta. Nah, ketika saya mulai mengikuti belusukan yang dilakukan oleh Jokowi dari satu kampung ke lain kampung, dari satu gang ke lain gang, dari satu pelosok ke lain pelosok. Dan ketika saya melihat Jokowi begitu
berani melawan tekanan-tekanan. Misalnya dalam kasus luar susah ya, yang dipimpin ya, itu keras terpokok ya, masyarakat. Jokowi tidak mundur satu senti. Dan buat saya itu satu sikap ya, dari seorang pemimpin yang kita dambakan di Indonesia. Bukan apa kekayaan kita sebagai bangsa. Bangsa ini dibangun oleh kebanyakan yang sangat kaya, baik dari segi etnisitas, suku, agama, latar belakang sosial, budaya, dan ideologi. Sosok Jokowi yang lurus, tinggi, krempeng, dan seolah-olah bisa diombang-ambingkan oleh angin yang begitu kencang. Saya melihat Jokowi ya, sebagai sosok yang mampu memikul beban, mampu memikul tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Dan bukan hanya itu, Jokowi saya kira memberikan harapan bahwa kita punya mimpi untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau selama ini kita diarahkan pada begitu banyak pemimpin yang memang membuat kita bermimpi, tapi sosok Jokowi mengatakan kepada kita, karena dia pada esensinya adalah seorang yang bekerja, itu semua mimpi itu bisa diwujudkan. Jika kita semua tahu persoalan kita begitu kompleks ya, mungkin ini sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Terus terang di dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini kita semua menjadi dalam melihat perkembangan politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana kita melihat nasib dari 180 juta pemilih itu ternyata hanya ditentukan oleh 12 orang elit politik. Di dalam 1 minggu terakhir kita melihat 10 orang pemimpin partai berlomba-lomba memperdagangkan suara yang sebenarnya mereka dapatkan dari rakyat. Satu hari mereka bisa ke kiri, satu hari mereka bisa ke kanan. Jadi semua dukungan yang diberikan kepada 10 partai tersebut bisa diperdagangkan dengan mudah begitu saja, tanpa harus memberikan accountability kepada konstituen. Hal ini menimbulkan suatu kegalauan. Pertanyaan saya, apakah yang memimpin negara ini cuma 12 orang itu saja? Atau masihkah ada ruang buat orang-orang seperti kita di dunia demokrasi? Jokowi itu bukan ketua partai, dan JK itu juga bukan ketua partai. Dan ini harus mendapatkan apresiasi. Karena apa? Bapak PDI Perjuangan tidak mencalonkan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan yang lain, Pak Surya Paloh juga tidak mencalonkan sebagai cawapres. Pak Muhaimin dari PKB juga tidak mencalonkan sebagai cawapres. Pak Wiranto dari Hanura juga tidak mencalonkan sebagai cawapres. Pak Sutioso dari PKB Indonesia juga tidak mencalonkan diri sebagai cawapres, tetapi justru mengangkat Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres. Itu dalam rangka tadi, bahwa yang didahulukan adalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Yang dipikirkan itu, ya, kalau yang lain yang diangkat ketuanya, ya saya kira tidak ada masalah. Kita juga menghargai setiap hal, pasti kita punya
punya pilihan. Kemudian yang rakyat tidak berpartai, ini juga sebuah pilihan, tapi memang kalau mau berpolitik itu harus berpartai, karena kalau nggak berpartai kan nggak bisa mencalonkan diri, tidak bisa mencalonkan apanya, tuannya. Apalagi yang harus saya sampaikan. Nah, yang lupa, yang sering sekarang sudah dilupakan oleh masyarakat adalah kenegarawanan tadi, melanjutkan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan Jokowi sebagai capres itu sudah mulai dilupakan. Kenegarawanan Pak Surya Paloh yang juga tidak mencalonkan cawapres dan juga tidak meminta kursi menteri, itu juga orang sudah banyak melupakan. Dan PKB Pak Muhaimin, Hanura Pak Wiranto, PKB Indonesia Pak Sutioso, ini banyak yang tidak dilihat oleh masyarakat. Saya kira ini perlu dilihat karena ini penting sekali. Jadi yang kalau misalnya ini, saya kemarin mau bagi menteri dibagi, sudah langsung dibagi menterinya, nih menteri 6, nih menteri 8, nih menteri 11, nih menteri 12, nah, mungkin ke kita semuanya. Ya benar, mungkin ke kita semuanya. Kabinetnya 100. Tokoh-tokohnya sudah menteri. Ya, sini menteri, sini menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri. Mungkin pendukung kita mungkin banyak, pendukung kita mungkin banyak. Tetapi sekali lagi itu tidak kita lakukan karena nanti akan bisa menjadi kabinet 100 menteri seperti yang lalu. Atau mungkin banyak, kalau yang tokoh besar ya mungkin bisa kita angkat sebagai menteri utama, bisa saja. Hakim utama. Atau ya wakilnya tidak 1, tapi wakil menterinya ada 3 juga nggak apa-apa. Tapi saya kira ke depan pun saya kira ya kalau kita ulangi seperti ini terus, saya kira ya kita akan seperti ini terus. Ya akan ada sebuah kalau Pak Anies Baswedan mau menyampaikan tidak ada kebaruan. Karena kita akan seperti ini terus. Mestinya harus ada keberanian untuk keluar dari kotak yang ada untuk menawarkan sesuatu yang baru. Itulah yang kita tawarkan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Silakan teman-teman wartawan. Atau hanya ingin menang. Itu pendapat Pak JK itu kan pendapat 3 atau 4 bulan setelah saya menjadi gubernur saat itu. Karena dari PDB, saya ingat itu, dari PDB mengeluarkan elektabilitas dan saya nomor 1, kemudian ada yang lainnya mengikuti mengeluarkan elektabilitas kita nomor 1. Kemudian orang cenderung mencapreskan saat itu, padahal kita baru 3-4 bulan jadi gubernur. Jadi kalau Pak JK berbicara seperti konteksnya itu betul. Masa baru 3 bulan, 4 bulan jadi gubernur kemudian mencapreskan diri, kan rakyat belum ngerti atau belum merasakan itu.
apa yang sudah kita deliver ke masyarakat yang belum ada. Saat itu mungkin baru kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, Lui juga belum, Tanah Abang juga belum, Riario juga belum, kemudian MRT juga belum, kan belum semuanya. Jadi kontennya sudah betul Pak JK menyampaikan seperti itu. Kemudian kan beliau juga menyampaikan jangan sampai capres itu karena popularitas. Betul kan, sudah betul. Tapi kontennya sekarang kalau ingin lebih jelas lagi tanyakan Pak JK coba. Pak JK gimana Pak Jokowi sekarang? Gitu. Komentarnya seperti apa? Itu. Kalau ditanyakan ya dulu ya itu betul dalam konteks bulan apa kalau itu beliau komentar kalau nggak Februari ya. Februari padahal kita dia nanti baru akhir Oktober kan. Ya kalau komentar itu betul tadi sekarang ditanya Pak JK gimana Pak Jokowi gitu. Pasti ngomongnya lain. Benar ya? Itu aja dibuat rumit. Jakarta stagnan dan menimbulkan banyak masalah baru yang sangat mudah dikendalikan oleh Cukong. Jadi kan kampanye saya, ayo melawan Cukong, gitu kan. Nah jadi kalau kita debat-debat itu ya, debat-debat, ya kita tuh ada semacam semangat, pokoknya yang kalahkan itu. Nah jadi sebetulnya Jokowi Ahok mengalahkan Poke Nara, saya mengalahkan Alex Nurdin dan jadi saya juga merasa menang gitu. Kenapa? Karena kita telah berhasil mengalahkan incumbent gitu. Kan itu gagasan kita ya. Nah yang kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi dalam konteks politik sekarang, saya merasa adanya keterancaman yang sangat besar terhadap diri saya sendiri maupun terhadap bangsa ini kalau tetangga sebelah yang menang dengan alasan tadi itu ngurus partai aja otoriter, nggak pernah kongres, nggak pernah ganti pengurus secara demokratis, pecat tunjuk sesuka hati. Saya katakan partai komunis Cina saja, partai komunis Tiongkok sekarang itu setiap 5 tahun ada kongres, ada pergantian kepemimpinan yang teratur. Partai komunis berarti partai itu lebih parah dari partai komunis. Masa mau kita biarkan dia jadi pemimpin? Tidak boleh. Nah kalau orang-orang baik diam saja, ya udah jadi, gitu loh. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana, kalau kata Mas Preki almarhumnya, Mas Tommy barangkali ingat, dia ciptakan lagu di satu gereja ya di Tangerang gitu, saya ada, wahai orang-orang yang baik, jangan berdiam diri. Kalau yang baik berdiam diri, nah kekuatan jahat yang akan menang. Nah itulah, oleh karena itu kita tidak boleh berdiam diri. Oke, kasih. Ya mau saya jawab apa ya? Dulu waktu duduk juga ada itu. Sekarang ada itu. Diulang-ulang nggak kreatif itu ya. Mau saya jawab apa? Mau jawab, saya dari dulu sudah menjawab. Masa saya jawab lagi? Dan itu kan ria, sombong nanti. Saya haji 2003, saya umroh kalau nggak setiap 2 tahun ya setiap tahun. Ya masa saya omong-omong itu terus bolak-balik. Masa saya buat baliho besar gitu waktu saya haji, waktu saya umroh. Ria kan jadinya. Sebenarnya saya juga mau jawab, tanya yang jawab. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Jokowi.